Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
rindu selalu menyenangkan. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi kesempatan di pagi ini untuk kami dapat berkumpul bersama di tempat ini. Saat ini kami berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami sedang hendak mulai beribadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami untuk terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ini saja doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom semuanya. Saya ucapkan selamat datang di tempat ini, tempat di mana kita berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam masalah, dalam pencobaan, Dia ada di dekat kita. Asalkan kita hanya percaya kepadanya dan hanya berserah kepadanya. Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencapai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu
percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Puji Tuhan. Untuk lagu selanjutnya saya akan mengajak saudara-saudara untuk bersuka cita. Kita akan sama-sama berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Satu Hal Telah Kuminta. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Silakan duduk. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, ada persembahan pujian dari adik Naomi dan Nikolau. Waktu dan tempat kami persilakan.
Puji Tuhan, sangat luar biasa adik-adik kita. Baik, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku.
Sungguh Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang Maha Tahu. Bahkan tiada bagian yang tersembunyi di dalam hidup kami di hadapan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, karena kemurahan dan kasih karunia-Mu, kami berani untuk menampilkan diri di dalam rumah Tuhan. Bukan kami datang untuk menyombongkan diri, tetapi kami datang untuk mempercayakan diri, mempercayakan hidup ini di dalam tangan Tuhan. Dan membuka segala apa yang ada di dalam kehidupan kami. Bukan untuk Engkau hinakan, bukan untuk Engkau tertawakan, tetapi kami percaya bahwa kebaikan-Mu akan menolong segala kekurangan kami. Sebab itu Tuhan, kami mohonkan kemurahan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus saat ini menguasai kami seluruhnya, tanpa pengecualian. Baik kami, hamba-Mu yang berbicara, baik jemaat yang mendengar. Urapi kami semua Tuhan dengan kekuatan yang sama, pikiran, perasaan, dan tingkah laku kami, untuk kami boleh tunduk hormat di depan firman-Mu, dan kami mengakui akan segala kekurangan kami, dan kami memohonkan pertolongan Tuhan untuk membenahi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di dalam kemurahan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Seperti doa yang saya ucapkan, kita berani menampilkan diri bukan karena kita mau menyombongkan diri, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu begitu baik. Namun Tuhan itu juga tahu setiap peluang yang salah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita mau jujur, kita mau mempercayai Tuhan, mempercaya akan segala kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah menghinakan kita. Tuhan itu sangat menghormati manusia, saudaraku. Tapi seringkali manusia yang tidak pernah tahu menghormat kepada Tuhan. Manusia diciptakan bukan seperti hewan. Di dalam penciptaan Tuhan hanya mengatakan untuk hewan-hewan, ternak, pohon, dan lain sebagainya, hendaknya tanah ini, bumi ini mengeluarkan bermacam-macam hewan. Ada yang merangkak, ada yang melata, ada yang terbang, ada yang macam-macam. Tetapi untuk manusia, Tuhan membuat manusia itu sekalipun dari debu tanah. Tetapi dengan tangannya sendiri, Tuhan itu membentuk manusia dan Dia memberikan citranya kepada manusia ini. Citra Tuhan atau prerogatif Tuhan ialah hak untuk memilih, hak untuk menentukan. Itu diberikan kepada manusia, sehingga manusia sekalipun dia ciptaan, tetapi dia mewarisi sikap Allah, dan manusia itu diberi free will, kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan tidak pernah sekalipun menghalangi hak orang untuk memilih. Mengapa? Oleh karena juga Allah itu tidak mau dihalangi hak untuk menentukan. Allah itu begitu adil, Dia begitu fair, Dia begitu sangat menjaga kehormatan keilahiannya, sehingga Dia konsisten dengan apa yang Dia lakukan terhadap manusia. Pagi ini, saudaraku, kita akan menerima koreksi Tuhan.
koreksi yang biasanya tidak kita sadari, sehingga kita seringkali melihat orang lain tetapi dia tidak memahami keadaan dirinya sendiri. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita membaca di dalam Ayub pasal yang kelima. Kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua. Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, ini yang seringkali saudaraku tidak terdeteksi dengan akal sehat kita. Tetapi pagi ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebodohan dan sakit hati itu mempunyai kuasa untuk membunuh kehidupan atau kepribadian seseorang. Jadi orang bodoh, saudaraku, kita ini mungkin kita merasa ya kita sudah lulus sekolah, kita sudah sarjana. Bukan, saudaraku. Sarjana itu membuktikan bahwa kita pernah sekolah. Ingat, apapun kedudukan kita, titel kita, itu hanya surat bukti bahwa kita pernah sekolah. Tapi apakah kita pernah berpikir? Itu pertanyaan, saudaraku. Jadi sekolah itu baik, tapi untuk apa kalau orang itu sekolah hanya memperoleh sesuatu pengakuan, tapi dia tidak berkualitas? Ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena firman Allah mengatakan orang yang bodoh itu dibunuh, mati dia oleh karena sakit hatinya. Sakit hati ini menimbulkan kemarahan-kemarahan. Saya punya seorang teman, saudaraku. Betul-betul dia mati karena sakit hati. Urusannya itu sepele. Dia naik sepeda motor, disalip sepeda motor lain, dia hampir jatuh, belum jatuh. Tapi karena dia itu orangnya berangasan, dia itu marah setengah mati, laporkan polisi. Tuduhannya apa? Tidak menyenangkan, tindakan yang tidak menyenangkan. Dan kemudian di kantor polisi dia marah-marah sama orang itu, yang nyerempet itu. Dalam keadaan marah itu dia jatuh mati. Di situ saya mendengar itu saya berpikir, aduh kasihan ya, dia mati di dalam keadaan yang kayak gitu. Nah itu mulai saya sedikit mulai berpikir, jangan sampai orang itu mati oleh karena kebodohannya. Padahal kalau dia tidak melanjutkan kebodohan itu, dia selamat, dia tidak ada masalah. Orang itu pun juga tidak bermasalah. Jadi amanlah keadaannya. Tetapi oleh karena kebodohan itu, biasanya menimbulkan rasa sakit hati. Dan sakit hati itu yang membunuh orang yang bodoh itu. Ceritanya kan di Alkitab itu kan banyak, saudara. Kalau saya boleh ngomong, saya ambil salah satu contoh aja, kayak Raja Saul. Itu bodoh sekali itu. Memang Samuel mengatakan, kamu ini orang bodoh banget. Tapi dapat kemurahan Tuhan. Tapi bodohnya itu tidak pernah dihilangkan, tidak pernah belajar. Sehingga dia sakit hati ketika dia melihat ada seorang yang bernama Daud yang dianggapnya itu menjadi pesaing bagi dia. Saudara, orang hidup itu hidup di dalam kompetisi. Itu tidak salah, saudaraku. Siapapun kita ini hidup sebagai seorang kompetitor terhadap yang lain. Baik dalam segala bidang, terutama dalam bidang usaha. Tetapi suatu kompetisi yang
yang bisa kita pelihara dengan baik, itu malah merupakan sesuatu yang sehat, yang membuat kita untuk berpikir dan tidak menjadi bodoh. Tetapi kalau kompetisi itu tidak bisa kita kendalikan, maka kompetisi yang seharusnya itu membuat kita bergairah akan berubah menjadi konflik. Beda loh. Kompetisi itu adalah sesuatu yang sehat. Tapi kalau konflik itu selalu ingin menghancurkan, itu satu kebodohan. Jadi di dalam hal ini, saudaraku, Tuhan mau supaya kita saling menghargai dalam hidup ini. Jangan bodoh. Di dalam pekerjaan saya yang sudah saya tinggalkan, banyak saudara kompetitor. Dan saya tahu ada nasihat yang mengatakan, kenali temanmu itu dengan baik. Tetapi kamu harus lebih baik mengenali lawanmu, kompetitormu. Jadi kalau kita ini mau pinter, kita harus belajar dari kompetitor kita. Supaya tidak ada konflik yang saling membunuh, saling menjatuhkan. Ya. Dan orang bebal ini orang yang dablek, orang yang tidak bisa dikasih tahu, orang yang keras hati. Tuhan mengatakan apa? Dimatikan, mati juga dia akhirnya. Oleh karena apa? Iri hati. Nah, kalau sudah iri hati itu menguasai kehidupan seseorang, maka akal sehat itu hilang, saudara. Orang iri, orang dengki, pikirnya itu selalu, aku melihat dia benci, aku tidak suka melihat dia senang. Dia susah melihat orang senang, dia senang melihat orang lain susah. Ini orang yang iri hati. Ada sebuah ilustrasi, saudara. Saya masih ingat saya pernah bicarakan itu di tempat ini, tapi sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita lupa. Saya akan ulangi supaya ilustrasi ini bisa menolong kita untuk selalu mengingat apa itu jahatnya iri hati. Ya. Ada seorang majikan mempunyai 2 orang pegawai. Yang 2 orang ini selalu mempunyai sifat iri hati dan dengki hati antara keduanya. Kalau satu disuruh, diberi tugas, dia selalu mengatakan, kenapa kok tidak satu itu dikasih tugas? Kenapa kok mesti saya? Nanti satunya juga gitu, diberi tugas mengatakan, loh kok saya? Mestinya kan dia. Jadi selalu saling melontarkan tugas kepada temannya sehingga majikan itu susah menghadapi 2 orang ini. Pada suatu saat pengusaha ini, majikan ini ingin memberi pelajaran kepada 2 orang pegawainya yang sangat iri dengki. Dan majikan itu mengatakan kepada mereka berdua, majikan ini mengatakan, hari ini adalah hari istimewa buat kamu. Kamu saya kasih kesempatan untuk minta sesuatu yang kamu sukai. Kamu mau minta motor, kamu minta rumah, kamu mau minta apa saja. Hari ini kesempatan, dan saya buka kesempatan itu sampai akhir jam kerja. Tapi dengan syarat, yang minta lebih dulu dapat 1. Yang minta belakangan dapat 2 dari permintaan itu. Jadi kalau kamu minta motor, yang minta pertama itu saya kasih 1. Tapi kalau yang sabar, mintanya itu terakhir saya kasih 2. Ayo, sekarang mulai, nanti selesai jam 4. Ternyata 2 orang ini tidak ada yang minta. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak senang kalau temannya itu nanti dapat 2. Kalau dia minta duluan dia akan dapat 1. Kok enak, dia bilang. Kamu nanti yang minta belakangan dapat 2. Ya kamu aja dulu yang minta.
biar saya nunggu. Oh, jamnya masih ada. Temannya yang satu bilang, enggak, kamu duluan minta. Coba saudaraku, apa yang terjadi? Saling ganjal mengganjal, tidak ada yang diuntungkan, semuanya pada sakit hati oleh karena kemauannya tidak dituruti. Sampai menjelang jam kerja hampir habis, majikan itu bertanya, kenapa kamu kok belum minta? Wah, tambah seru ini dua orang ini. Kamu dulu, kamu dulu. Sampai akhirnya mereka menggunakan kekerasan dan mereka berkelahi habis-habisan. Yang satu kalah, kemudian sudah kalah. Majikan itu tanya, gimana sekarang? Yang satu bilang, saya menang Pak, biar dia yang minta dulu. Yang kalah itu minta dulu, karena yang menang ini yang berhak menentukan. Kemudian yang kalah itu mengatakan, iya Pak, saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta dipukul sama martir itu kepala saya. Majikannya kaget, loh, kamu mau dipukul? Temannya tadi mengatakan, loh, saya kan nanti yang 2 kali gitu. Jadi yang dipukul ini, yang kalah ini cuma dihantam 1 kali. Dalam permintaan yang disyaratkan adalah sama, maka yang menang ini mendapat hantaman 2 kali. Ini sebagai ilustrasi, saudara. Jadi begitulah kebodohan dan kerugian dan tidak keberhasilan dari orang yang iri hati. Tetapi sulitnya, saudaraku, orang yang iri hati ini selalu penyakitnya itu adalah pembenaran atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku, kita akan belajar dari firman Allah supaya kita ini tidak memiliki hati yang dikuasai oleh perasaan-perasaan iri dan dengki, jelus, cemburu kepada kesuksesan orang dan lain sebagainya. Atau kita malah menghukum orang yang salah dan tidak memberi kesempatan yang baik kepada orang itu untuk berubah. Ini sikap orang yang dikuasai oleh iri hati. Oleh sebab itu, saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita hidup mempunyai rasa untuk toleransi, untuk mempunyai rasa saling solidaritas, saling menanggung. Dan ini ada di dalam Alkitab, mempunyai kepedulian satu dengan yang lain. Orang iri itu tidak punya kepedulian, saudaraku. Egois, hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau dia melihat orang menderita, dia senang oleh karena dia merasa bahwa dia lebih baik dari orang itu. Tapi kalau melihat orang itu sukses, dia merasa benci oleh karena apa? Dia merasa lebih pinter, padahal firman Tuhan mengatakan lebih bodoh. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-15. Di sini ada nasihat Tuhan supaya kita benar-benar memahami kehidupan, pikiran dan perasaan kita untuk menjauhi segala kebodohan, iri, dengki, kebencian, dan lain sebagainya. Dan ditukar dengan suatu perasaan semacam yang Tuhan berikan di dalam Roma 12 ayat 15. Demikian, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Iya. Jadi inilah suatu perasaan Tuhan yang diberitahukan kepada kita manusia, supaya kita punya rasa solidaritas yang kuat antara saudara-saudara seiman kita. Jikalau mereka ada yang susah, jangan dipersalahkan. Sebaliknya kita juga ikut
simpati, bukan simpati, empati, memasukkan perasaan kita kepada saudara itu, sehingga kita mempunyai satu perasaan yang satu dan kita mempunyai solidaritas. Tuhan sudah memberikan contoh ini, saudaraku, di dalam kehidupannya sendiri, sekalipun dia seorang yang tidak seharusnya sedemikian, tetapi dia mau untuk melakukan solidaritas kepada manusia, dan kita bisa melihat itu di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ibrani 2 ayat yang 14 demikian, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, karena kita ini manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang Tuhan tahu penuh kelemahan, apalagi sudah terkontaminasi dengan dosa, dan kemuliaan Allah itu sudah lenyap dari manusia ini. Tapi Tuhan itu tahu, saudaraku, dia tidak akan meninggalkan kita. Buah tangannya sendiri, yang tadi saya katakan, ada sifat Allah yang masih nempel kepada manusia. Sekalipun manusia ini dikatakan oleh Tuhan sudah tidak berakal budi, akal budinya tidak mau mencari Tuhan. Tetapi manusia adalah manusia, Tuhan adalah Tuhan yang konsisten dan konsekuen atas segala tindakannya, maka dia tidak akan meninggalkan manusia itu. Dan dia mengatakan, ia tahu karena manusia itu dari darah dan daging. Terus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ini suatu bukti, saudaraku, bahwa sedemikian luhurnya Tuhan itu atas kepeduliannya terhadap manusia ini, sehingga ia mau meninggalkan segala kemuliaan surga untuk dia mau ngurus manusia ini. Ayat 17. Demikian, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ingat, saudaraku, dasar segala perhatian Tuhan itu kepada kita ialah satu kata, yaitu apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Ada orang itu yang tidak punya kepedulian, saudaraku. Pada tingkatan tertentu orang itu tidak punya kepedulian. Hatinya batu, tidak pernah tergerak oleh karena dia melihat sesuatu yang perlu ditolong. Hatinya tidak pernah terenyuh melihat suatu kejadian yang menimpa orang lain. Sehingga ia bisa mempersalahkan. Dia hanya bisa mengkondem. Dia hanya punishment kepada orang yang dianggapnya salah. Menghukum. Tetapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal dia berada di dalam satu suasana yang memungkinkan dia untuk menikmati kebahagiaan itu. Saudara, ini sebagai dasar dari kelanjutan pembicaraan kita, supaya kita mempersiapkan diri kita, dan kita nanti akan melanjutkan firman ini pada fase kedua. Kita bisa melihat bagaimana tingkah laku orang yang tidak punya empati, orang yang tidak punya hati untuk menolong, mengingat, mempedulikan, malah menjerumuskan seseorang dan menyalahkan orang lain yang baik, dan dia menganggap dirinya yang paling berjasa di dalam suatu permasalahan. Mari saudaraku, kita segera pindah di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ini yang akan kita bicarakan. Yang tadi lewat adalah kata pembuka, dan kita mengetahui
supaya apa keadaan kita, dan kita akan melihat di dalam kenyataannya. Ya. Ayat pertama. Lukas 15 ayat yang pertama demikian. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kenapa, saudaraku? Orang-orang berdosa, orang-orang pemungut cukai, itu lebih suka datang kepada Yesus. Oleh karena mereka percaya bahwa Yesus ini tidak akan menghukum mereka, tetapi Yesus akan memberikan solusi kepada mereka. Kita ini orang-orang yang berdosa, saudaraku, datang ke gereja. Gereja ini bukan didatangi orang-orang suci. Kalau kita sudah suci, sudah bersih, sudah hebat, kita tidak perlu datang ke gereja. Tetapi justru kenapa kita ini datang ke gereja? Kenapa saya ini teriak-teriak di depan saudara? Oleh karena kita ini masih banyak dosanya, saudaraku. Dan kita perlu mendapat solusi dari Tuhan. Dan Tuhan itu mengingatkan, dari sejak dulu, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu justru terbiasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Karena di dalamnya itu ada satu kebijaksanaan, ada wisdom yang membuat manusia itu lepas dari segala penderitaan atas dosa itu. Tetapi di lain pihak kita melihat ayat yang kedua. Demikian, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ini dia. Ternyata di dalam keadaan yang sedemikian enjoy, itu justru membangkitkan suatu kemarahan dari pihak lain, ya ini orang Farisi Saduki, orang Farisi dan ahli Taurat yang memang terkenal dengan iri hatinya kepada Yesus. Apa yang dikerjakan? Bersungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan dia memberikan komentar. Apa komentarnya? ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Iya. Ada urusan apa orang Farisi, ahli Taurat ini kepada Yesus? Kenapa dia harus iri hati? Kenapa Yesus itu salah makan dengan orang-orang yang dianggap berdosa? Oleh karena ada tujuan yang baik. Tetapi bagi orang yang iri hati, dikuasai kedengkian, orang itu sekalipun pinter, ahli Taurat, jadi bodoh sebodoh-bodohnya. Dia tidak ngerti. Saudara tahu ciri khasnya orang bodoh? Gampang marah, saudaraku. Makanya kita pengkhotbah itu mengatakan, kemarahan itu melekat di dada orang yang bodoh. Sehingga pada waktu dia melihat yang tidak cocok dengan pikiran dan perasaannya, dia tidak tahu solusinya apa, dia tidak tahu penyebabnya itu apa. Yang dia tahu cuma marah, menuduh. Serius ini saudara. Jadi kita harus belajar loh. Kalau kita ini gampang pemarah itu, kita harus koreksi loh di dalam kehidupan kita. Termasuk saya loh saudaraku, saya ini dulu, waduh, pemarah sekali. Sensitif kata orang, sensi. Istri saya ini towok sudah saudaraku, kena marah itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, marah kok dikit-dikit. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan itu ingin menyentil kita, hati ini terbuka. Oleh karena apa? Kita mau datang kepada Tuhan. Hanya itu. Kalau kita mau bahagia, saudaraku, kan semuanya ingin bahagia. Jangan cari kebahagiaan itu. Tidak ada. Kalau kita mau bahagia, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu bahagia lahir batin.
Kalau kita mau berbahagia, ya bolehlah. Orang itu namanya bukan cari bahagia, itu namanya refreshing. Saya ini juga dengan istri itu punya hobi refreshing. Kemana-mana, kalau baca brosur, oh ini bagus, ayo ke situ gitu. Tapi untuk apa? Untuk refreshing dan kemudian untuk membangkitkan hubungan yang lebih baik, yang lebih mesra antara suami istri. Karena apa? Kita melihat sesuatu yang indah dan kita bisa bercakap-cakap, saling memberikan komentar. Kalau saya pergi seorang diri, saudaraku, terus terang saya tidak mau lihat banyak, karena saya merasa salah. Kalau saya pergi ke suatu tempat, kemudian saya lihat, aduh bagus, saya ingat orang rumah, saya ingat istri saya tidak mau lihat, enggak. Saya akan datang lagi ke tempat ini bersama dengan istri saya untuk melihat dan kita bisa bercerita. Jadi rekreasi untuk refreshing itu perlu, saudaraku, jangan dianggap ringan itu dibutuhkan. Tetapi bukan itu tempat kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada pada Tuhan, ya. Supaya kita mengerti hal ini. Dan kalau tidak, saudaraku, kita selalu bersungut-sungut, marah-marah tanpa sebab, dan tidak tahu solusi dan tidak tahu permasalahannya. Kita sekarang masuk di dalam ayat yang ketiga. Demikian, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Terus? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Iya. Saudara tahu ya, pembacaan ini cukup panjang, tapi tidak mungkin dijabarkan oleh karena waktu. Tapi susunan kata-kata ini sangat jelas. Jadi tujuan Tuhan itu untuk mengerjakan sesuatu yang dicela dengan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu. Tuhan memberikan satu perumpamaan bahwa dia mempunyai kasih sebagai seorang gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Sekalipun ada banyak, tetapi dia yakin bahwa 99 ini sudah berada di dalam keselamatan. Satu hilang, maka hati seorang gembala ini berkewajiban untuk menemukan kembali dan membawa domba yang hilang itu dengan sukacita, dan dia kembali ke kandang domba dalam sukacita yang besar di antara kawan-kawannya. Ini tujuannya, saudaraku. Ini yang sering saya katakan. Dalam hal ini diumpamakan seperti domba. Masih lebih gampang sebetulnya. Kalau domba yang hilang, ada gembalanya kehilangan domba, oh domba hilang situ. Soari ketemu, wah ketemu, ayo nang dia ini. Ya, cekel cek di tengguluk, dibawa pulang. Itu domba. Lah tapi sekarang ini urusannya kalau sama manusia kan beda. Gereja Tuhan, jemaatnya hilang, dombanya gembalanya itu nggak buat tolei yo, nggak buat tolei. Lu wis tak tolei, ketemu. Terus ya apa kok nggak mau gendong? Abot nggak kuat aku.
Lho ya kandhanono kok kon balik nang gereja. Ora gelem. Malah aku diseneni. Beda saudaraku. Ini kesulitan gembala zaman now. Kalau wedhus enak, ketemu tek cekel tek tengguluk, mulai. Menungso. Kon balik nang gereja, moh, ya sudah tidak bisa apa-apa. Ada batasnya loh saudaraku. Ada orang yang bilang, loh harus terus sampai bisa. Enggak, Tuhan tidak ngajari gitu. Tuhan bilang, kalau kamu ngomong dan kamu tidak diterima dan kamu ditolak, kebaskan debu kaki pada pakaian dan tinggalkan dia. Ada batasnya, hati-hati, ojo aleman. Kalau memang hilang, dicari, bisa ngomong, dihimbau untuk kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau tidak mau, ada batasnya, saudaraku. Tuhan tidak ngajari seorang gembala itu bodoh, tapi ada batasnya. Kalau memang sudah mengeraskan hati, ya minimal kita doakan dia, supaya dia mempunyai penggembalaan yang baru, dan dia bertumbuh di dalam penggembalaan itu. Tetapi kalau dia memang mengeraskan hati, oleh karena dia menolak Tuhan, ya sudah, itu maunya dia, mau gimana lagi. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan, menangkis rasa kebencian dari ahli-ahli Taurat itu. Dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala yang mengasihi dombanya. Satu aja hilang, dia tidak terima, dia cari. Dan dia bersuka cita manakala dia menemukan dan dia berhasil membawa pulang domba itu. Nah, sekarang kita berlanjut. Ini soal domba yang hilang. Sekarang ada lagi yang hilang, saudaraku. Ada lagi yang hilang. Ayat yang ke-8. Demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirham yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Iya. Apa hubungannya orang berdosa dengan dirham? Saudara, ini merupakan suatu perumpamaan yang di dalamnya ada tradisi. Dirham ini, saudaraku, bukan uang receh yang seperti biasa. Yang dimaksudkan adalah perhiasan dari seorang pengantin. Di Timur Tengah itu sering kan kita lihat itu ya. Ada pengantin-pengantin itu, dia memakai diadem, perhiasan kepala, dan kemudian ada dinar-dinar yang bergantungan di atas ikat emas kepalanya itu. Itu 10 buah sebagai tanda kasih seorang pria kepada pengantinnya. Pada waktu dia mau menikah, dia memberikan emas kawin, dia memberikan tanda cintanya itu kepada mempelai wanita. Dengan diadem, hiasan bagi kepala yang ada 10 dinar di bergantungan di atas kepala itu. Dan itu, saudaraku, merupakan satu kemuliaan, suatu tanda pinangan, tanda kasih dari seorang wanita. Alkitab ini mengatakan seorang wanita, siapa dia? Seorang wanita di sini, saudaraku,
Alkitab itu lebih cenderung mengatakan itu adalah jemaat Tuhan, adalah gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini sebagai wanita yang menanti hari kedatangan Tuhan, mempelai pria surga. Maka seharusnya seorang pengantin perempuan itu, dia tampil dengan lengkap. Di sini wanita itu kehilangan dirham itu. Dari 10 yang harus saya tampilkan, hilang 1. Sebagai jemaat Tuhan punya konsekuensi dan harus punya tanggung jawab untuk memelihara pinangan Tuhan, memelihara kasih Allah itu di dalam kehidupan. Jangan sampai hilang itu di dalam kehidupan kita, saudaraku. Manakala Tuhan akan datang, kita akan tampil sebagai pengantin yang dipermuliakan. Maka lengkaplah perlengkapan apa yang ada pada diri kita. Kemuliaan kita, penghargaan kita kepada Sang Khalik, pengantin surga ini. Ini yang Tuhan mau. Tetapi ini di dalam satu ruangan, di dalam suatu gereja saya katakan. Bukan di luar. Gembala mencari keluar. Tapi di dalam gereja, setiap orang, setiap jemaat harus memperhatikan keadaan perlengkapannya. Kalau merasa ada yang kurang, firman Tuhan mengatakan, dia memasang pelita. Artinya apa? Dia mencari terang firman Tuhan untuk mengkoreksi apa yang kurang pada dirinya. Dan jikalau itu dia bisa mendapatkan itu dengan terang firman yang dipancarkan di dalam sidang jemaat melalui firman Tuhan yang diberitakan, maka setiap orang akan mengerti kekurangannya dan tahu solusinya. Bukan hanya menyatakan kekurangannya, tetapi mengajar, menasehati. Ini yang harus kita tahu, saudaraku. Ada tugas dari seorang gembala. Demikian juga ada tugas pribadi dari setiap jemaat untuk menyadari keadaan dirinya. Dia harus pandai-pandai menggunakan pelita itu, cahaya itu. Dan dia menyapu untuk membersihkan hatinya dari segala sampah yang masih menempel, supaya dinar atau perhiasan itu lengkap, ketemu, tidak hilang. Ini kelihatannya, saudaraku, perumpamaan-perumpamaan itu lewat begitu saja. Tetapi kalau kita mau memperhatikan satu persatu, kita merenungkan. Kalau domba itu dicari, oleh karena apa? Gembala itu tahu. Kalau domba itu sudah lepas dari pengawasan, mati dia, diterkam hewan buas. Harus dicari. Kalau dinar itu hilang, dia tidak bisa untuk menimbulkan diri sendiri, tetapi harus mengalami penyapuan, harus mengalami pencarian di dalam rumah, harus membutuhkan sinar, cahaya, terang, supaya ketemu. Tetapi saudaraku, kita akan mengakhiri dengan satu lagi kehilangan, dan kemudian kita tahu yang hilang itu sebetulnya siapa, gitu. Oleh karena apa? Ya itu tadi, oleh karena iri dengki sehingga bodoh dan mati dia di dalam segala kelimpahan. Karena bodoh. Kita baca selanjutnya, ayat yang ke-11. Demikian perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak sekarang yang hilang. Yesus, kalau anak hilang ini tidak dicari, saudara. Karena ini anak ini, manusia ini. Kamu punya pikiran dewi, pikir-pikiran dewi, rasa no dewi, dan kamu juga akan punya suatu kebijaksanaan untuk memilih. Itu anak, ya.
Tidak ada anak hilang dicari, itu tidak ada. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Ya. Kita baca. Ayat yang ke-11 demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, ini contoh saudaraku, seorang anak bungsu yang durhaka. Dia puthal terhadap orang tuanya. Aturan itu saudaraku, harta warisan itu diberikan kepada anak-anak pada waktu orang tua itu sudah meninggal. Tetapi anak bungsu ini memaksa ayahnya untuk memberikan bagian dari warisannya yang juga mempunyai arti bahwa dia menganggap bapaknya ini sudah mati. Ini suatu perbuatan yang tercela dan menjadi suatu teladan yang tidak baik. Ya. Dan orang tua ini, saudaraku, secara peraturan juga, dia tidak boleh untuk menahan hak dari anaknya kalau memangnya dia minta. Tetapi dia sebagai seorang bapak, dia mempunyai rasa yang sangat tidak enak dalam hatinya. Oleh karena dia dianggapnya sudah mati oleh anak. Tapi oleh karena permintaan itu merupakan hak, maka orang tua ini juga membagi itu di antara mereka. Dalam peraturan orang Yahudi itu, anak sulung itu mendapat 2/3, anak bungsu itu mendapat 1/3. Dibagi. Tetapi menurut saya, karena bapak ini masih hidup, tentunya bapak ini juga punya bagian. Jadi bapak itu tetap, dia menjadi orang yang tetap lebih kaya dari anak-anak ini. Tapi oleh karena permintaan dia bagi. Nih, ambil. Ya. Terus ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dia pergi ke tempat negeri yang jauh dan dia sudah menjual semua harta warisan itu. Tentunya saudaraku, dia menjual itu tidak dengan harga yang bagus. Oleh karena dia tergesa-gesa menginginkan keinginannya untuk keluar negeri, maka tentunya barang-barang itu dijual murah, dan memang demikian. Oleh karena yang beli pun juga tidak berhak memakai secara penuh, karena apa? Pemberi warisan itu masih hidup. Jadi tidak bisa, dalam peraturan Israel tidak boleh itu hasil tanah itu dinikmati oleh orang yang beli. Karena itu merupakan warisan dan yang punya tanah itu masih hidup. Jadi tentunya itu murah sekali. Dia obral itu dengan value atau nilai yang sangat rendah. Kemudian dengan uang yang hasil penjualan itu, dia pergi ke negeri jauh dan di sana dia berfoya-foya dengan segala harta itu. Terus setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Saudara perhatikan, bahasa melarat ini bukan miskin. Kalau orang miskin itu ya memang nggak punya apa-apa, tapi masih kajen, masih ada ajinya kata orang Jawa, masih kajen, ya. Jadi hidupnya itu masih layak itu. Sekalipun dia tidak punya apa-apa, itu miskin, ya cukup sandang, pangan, papan, ya sudah gitu tok, itu sederhana. Tetapi kalau dikatakan melarat,
itu ada perkataan larat di sana. Larat itu artinya kuda yang sudah tidak bisa dikekang. Jadi satu kemiskinan yang ekstrim. Tidak lagi bisa dinilai gimana orang ini kok jadi kayak gini. Jadi melarat. Larat, dia tidak bisa mengendalikan lagi ekonominya, dia tidak bisa mengendalikan kesehatannya, dia tidak bisa mengendalikan pikirannya. Akhirnya itu seperti itu, saudara. Dan dikatakan ada bencana kelaparan di negeri yang dia tempati itu, dan ia mulai jatuh, bukan miskin, tapi melarat. Melarat. Terus? Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Babi. Babi itu satu binatang yang dianggap haram pada waktu itu. Tapi kalau kita orang Kristen dapat berkat lain, saudara ya. Tidak ada yang haram, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan segala makanan yang masuk ke mulut kita itu larinya ke perut. Sudah itu diproses, diambil sari-sarinya untuk tubuh kita, sisanya dibuang. Tidak ada makanan itu masuk di dalam hati, tidak ada. Jadi itu hanya merupakan suatu lambang bahwa babi itu selalu kembali kepada kubangan yang kotor, anjing itu selalu dia mau kembali makan bekas muntahannya. Maka Tuhan mengatakan itu binatang kotor, binatang haram, najis, jangan engkau makan. Karena itu kotor. Bukan makan terus masuk neraka, enggak. Karena itu kotor, haram, enggak boleh. Apalagi darah, karena di dalam darah itu semua penyakit ada di situ. Dan Tuhan tahu, jangan itu. Lemak itu persembahkan kepada Tuhan. Jangan bawa makan, kolesterolnya tinggi. Jadi supaya kita mengerti hal ini. Ya. Dan dia dalam kemelaratannya itu, ya kalau zaman sekarang ya mungkin dia jadi tukang jaga kasino gitu ya, terus jadi centengnya rumah bordil, terus jadi apa gitu, resepsinya hotel remeng-remeng gitu. Ya itu kerjaannya dia, babi, sesuatu yang kotor, najis. Tidak ada pekerjaan baik di tempat itu, di negeri, di luar itu, tidak ada. Dan dia jatuh melarat dan dia diperbudak oleh kemelaratan itu, dan dia menjadi budak setan, dia menjaga babi, kenajisan. Ini artinya, saudaraku, supaya kita tahu, kalau kita ini terbuang, tidak ada tempat buat kita. Yang ada adalah tempat kenajisan, di mana kita diperbudak di sana. Ya, terus? Yang ke-16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tidak ada kepuasan, tidak ada pertumbuhan, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah sesuatu yang hampa, yang tidak memuaskan. Ya, yaitu hanya merupakan ampas, sisa-sisa dari kenajisan itu. Terus? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, ini namanya seorang manusia, saudara ya. Makanya nggak usah dicari. Kalau dia nanti ngerti balik dewe, ya, dia anak kan, dia sudah matang, dia manusia, sudah mempunyai pikiran ilahi. Kalau dia ada sesuatu, silakan. Tapi kita yakin dia pasti sadar. Ya. Ia menyadari keadaannya, katanya, waduh, banyak orang upahan Bapakku dan mereka makan di dalam kelimpahan.
tapi aku ini di sini mati kelaparan. Terus Aku akan bangkit dan Iya. pergi kepada Bapakku. akan bangkit. Nah ini tuh. Dan dia akan move on. Dia bangkit dan dia ingat kepada bapaknya. Terus Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. nah, mengapa dia mengatakan aku berdosa terhadap sorga? Kenapa dia tidak mengatakan aku berdosa kepada Allah, kepada Tuhan? Ini merupakan suatu kebiasaan orang Israel, saudaraku. Dia mendapatkan suatu pengertian, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat atau dengan sia-sia. Dan dia tidak layak lagi mengucapkan YHWH itu, Yahweh itu. Dan memang tidak boleh. Oleh karena dia merasa demikian dosanya terhadap Tuhan, dia mengatakan aku berdosa kepada sorga. Dan aku berdosa kepada Bapa. Terus? Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, ini suatu keinsafan yang dalam dari seorang anak yang tadinya terhilang. Terus? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat ini muncul dengan satu term, satu rangkaian kata, yaitu belas kasihan. Ini harus kita ingat, saudaraku. Kekuatan Allah atau perasaan Allah yang paling dominan di dalam kehidupan yang berkaitan dengan kita ialah belas kasihan. Ada ayat yang mengatakan persembahan itu tidak aku kehendaki. Oleh karena Allah itu sejatinya tidak membutuhkan persembahan kita. Tetapi Allah itu menyatakan hanya belas kasihan itu aku berikan kepadamu. Jangan menuntut sesuatu oleh karena kita mempersembahkan ini. Tidak. Tetapi kalau Tuhan itu memelihara kehidupan kita, satu motivasi dari Allah yang sangat dominan ialah dia berbelas kasihan dengan kita, seperti hati seorang bapa, seperti hati seorang ibu yang tidak pernah bisa lepas dari anaknya. Belas kasihan itu selalu ada. Sekalipun anak itu begitu mursal, tapi bapak, ibu, orang tua itu selalu menunggu kedatangannya kembali. Ini terjadi, maka ayah itu apa yang dilakukan? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, Berlari. lalu merangkul dan mencium dia. Merangkul, mencium dia. Terus Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. iya, terus Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. iya, ini merupakan satu pemulihan dari seorang anak yang terhilang itu. Jubah itu adalah satu kemuliaan yang diberikan kepada Yusuf, anak bungsu yang dikasihi oleh bapaknya Yakub Israel, sebagai tanda pengasihan. Di antara saudara-saudaranya, Yusuf itu diberikan tunika, satu jubah yang indah. Justru membangkitkan iri hati saudara-saudaranya. Tetapi di dalam kali ini, saudaraku, bapak itu dia membuktikan kasih perhatian dan dia pulihkan anaknya itu. Dia bikinkan, dia mintakan cincin yang baik, meterai kekuasaan. Orang dulu itu kalau bikin surat itu stempelnya itu pakai cincin. Jadi kalau raja itu cincinnya putih itu. Jadi kalau dia mau ngecap itu pak gitu. Nah itu sama meterainya itu. Dikembalikan kekuasaannya. Diberikan sepatu
untuk dia pakai itu di dalam segala kemuliaannya. Ini pemulihan. Nah, terus kita baca. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Iya. Sebab anakku itu telah mati dan Anakku itu menjadi telah hidup mati, kembali. hidup kembali. Terus? Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Jadi nggak jadi hilang. Ya. Jadi kalau kita cerita anak yang terhilang, itu enggak. Anak yang tidak terhilang. Justru kebalikan. Dia kembali. Tetapi justru ada yang hilang, saudara. Hilangnya itu bukan karena dia jahat. Hilangnya itu karena dia pakai maunya sendiri. Tidak punya rasa empati. Tidak punya rasa belas kasihan. Tidak punya kepedulian. Dan dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Ada di dalam gereja. Ada aktivitas. Ini lebih soro lagi, saudara. Dan dia merasa bahwa ya dia baik-baik saja. Dia melihat adiknya, bapak ini gimana tuh? Ini adik ini jahat, nakal, kok malah diujo. Saya ini gak pernah diopeni loh sama bapak. Coba kita baca, saudaraku. Ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Nah, tapi sebaiknya kita baca 25, soalnya tetapi ini... anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Anak sulung ini pulang dari ladang, artinya apa? Dari pelayanan, saudaraku. Dari bekerja untuk bapaknya. Kalau dibahasakan rohani, dari pelayanan. Anak sulung ini punya pelayanan. Terus? Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan dia setelah sampai di rumah, dia dengar itu suara band bunyi. Wah, suara musik dangdut segala. Apa ini? Gitu, ya. Terus? Dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Iya. Seharusnya bagaimana? Kalau orang itu punya hati yang baik, puji Tuhan, adik saya kembali, kan gitu ya. Tapi ini kebalik, saudaraku. Ini orang yang tadi saya katakan dalam kata-kata pembukaan, orang yang tidak punya belas kasihan, orang tidak punya empati, orang yang tidak bisa menangis untuk orang yang menangis. Tapi ada orang yang tertawa, dia tidak suka. Dia mulai nyalahkan orang lain. Ayat 31. Ya. Ayat yang ke-28. Iya. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ngambul. Jegot. Mogok. Ya, aku tidak mau masuk. Terus? Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dia tidak senang melihat orang senang. Sebaliknya mungkin dia bisa senang kalau melihat orang susah. Ini iri hati, saudaraku, yang tadi kita bicarakan awal. Iri hati. Tidak ada yang diuntungkan. Dia merasa semuanya itu rugi, binasa. Terus? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Taat, nurut, terus. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabatku. Iya, karena dia sendiri pelit mungkin. Padahal dia kambing dombanya banyak. Dia kan sudah dapat warisan. Bapaknya kan kaya. Kalau dia mau sapi pun juga dia bisa minta itu untuk pesta. Tapi dia bodoh. Dia tidak ngerti bahwa di dalam kelimpahan, di dalam berkat Allah, dia tidak bisa pakai itu. Nah, orang bodoh gimana? Dikasih mobil, tidak punya bues, tidak punya SIM, tidak bisa nyetir mobil. Bodoh. Ini dia mengatakan, aku ini sudah bekerja setengah mati, bertahun-tahun, taat. Bapak tidak pernah memberi aku anak kambing untuk pesta. Lah bodoh tak ini. Coba saudara bisa pikirkan sendiri loh.
Anaknya orang kaya kok bisa kayak gini? Kalau enggak kelewat idiot. Ya. Dan kemudian apa kata ayahnya? Ayat yang ke-30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Terus? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Engkau ini selalu bersama-sama dengan aku. Terus? Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala milikku ini adalah milikmu juga. Terus? Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Iya. Jadi saudaraku, di dalam cerita ini kita bisa mengambil satu konklusi bahwa sesungguhnya yang terhilang ini siapa? Anak sulung. Justru orang yang berada di dalam kemuliaan Tuhan, justru orang yang berada di dalam area yang bisa membahagiakan dia, tetapi dia tidak bisa menikmati itu. Pertanyaannya yang mendasar itu ya, kenapa sih dia kok bisa bodohnya kayak gitu? Karena dia tidak mau membuang iri, dengki, dan segala kepahitan yang menguasai kehidupannya. Dia melihat semuanya itu sebagai musuh yang bisa menimbulkan konflik. Tetapi kembali lagi, jikalau kita hidup di dunia ini, kita mengerti bahwa hidup ini adalah kompetisi, maka kita akan bangkit dengan segar. Kompetisi yang sehat. Tidak apa-apa, saudaraku. Dulu waktu saya bekerja juga begitu, kalau saya dengar, loh, kompetitor saya kok bisa lebih besar ya tahun ini ya, omsetnya. Oh, kenapa ya? Saya kenali itu. Lebih kenal dia daripada teman saya. Karena apa? Saya kepengen belajar, kok bisa? Jadi sesuatu yang kita mengerti, sesuatu yang termanage, itu akan menghasilkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan. Tetapi kalau hati kita dipengaruhi dengan iri hati, maka kita akan memiliki suatu kebodohan dan akhirnya tidak punya solusi, dan akhirnya bisanya cuma marah-marah seperti anak sulung ini yang tidak mengerti apa yang harus dimarahkan gitu loh. Amin. Kita nyanyikan sebuah nyanyian.
semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Bait 3. Ya Tuhanku, terima kasih untuk firman-Mu yang beri jaminan bagi keselamatanku. Ku tak layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Dia tak ingat dosaku, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Refresh, kita pakai tulisan. Dia tak ingat dosamu, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Dia tak ingat dosaku, dia tak ingat dosaku, segala cacat celaku. Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Tuhan, betapa hina dan cacat celanya kehidupan kami sebelum kami mengenal Engkau. Namun saat ini kami bukan hanya mengenal, tapi kami kembali kepada Tuhan. Dan Engkau sebagai Bapa yang baik, sekalipun keadaan kami melarat, hancur lebur, dan tidak berbentuk, tetapi Engkau kembali mempermuliakan kami. Engkau mendandani ulang kehidupan kami, sehingga kami dilayakkan kembali memanggil Engkau Bapa. Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus atas kehidupan yang telah Engkau bentuk ini Tuhan, supaya kami juga mempunyai perasaan dan pikiran yang sama dengan Engkau. Mau berempati kepada siapapun yang berada dalam penderitaan, tidak mencela, tidak menghardik, tidak mengutuk orang,
tetapi mengasihi dengan kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara yang dianggap terhilang, apabila mereka mau kembali, maka mereka juga akan mendapat kemuliaan. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, mungkin kami merasa kami tidak terhilang. Kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami ada di dalam pelayanan. Kami menggunakan segala fasilitas yang ada dari Bapa. Tetapi kami tidak mengerti, Tuhan. Oleh karena hati kami terpengaruh dengan segala kebodohan yang dihasilkan dari kedengkian, iri hati, sehingga kami tidak merasa senang kalau melihat orang itu menikmati kebahagiaan. Sebaliknya, kami menaruh prasangka yang buruk kepada setiap orang yang berhasil, dan kami mempersalahkan Engkau. Tuhan, jangan hal ini terulang atau terjadi di dalam hidup ini. Hari ini kami diperingatkan supaya di dalam ibadah pengabdian kami kepadamu, kami tidak merasa bahwa kami ini melakukan segala sesuatu yang baik. Tetapi ajarkan kami, Tuhan, untuk kami memiliki kerendahan hati, menganggap orang lain itu lebih dari kami, dan kami mengakui bahwa ada kekurangan dalam kami. Memiliki hati yang lemah lembut, artinya kami bisa beradaptasi, menerima keadaan setiap orang dalam keadaannya, dan kami boleh berlaku sabar atas mereka dan mendoakan mereka supaya mereka pun juga akan mendapat pemulihan dari Allah. Tuhan, terima kasih buat hadirnya firman-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menertibkan kami untuk mendengar kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. 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 Silakan duduk. Seperti biasa, saya ingin meminta waktunya sebentar bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya, selalu berterima kasih bagi Bapak Ibu yang selalu setia melayani Tuhan dan juga di dalam beribadah. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Terima kasih juga bagi persembahan-persembahan pujian atau kesaksian yang tadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beberapa pengumuman yang akan saya bagikan bagi kita semua. Yang pertama, besok ada ibadah doa pagi di tempat rumah ibadah ini seperti biasa jam 5.30 sampai dengan selesai. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut bergabung, monggo dipersilahkan, kita akan berdoa bersama-sama. Ibadah PA juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Dan hari Jumat ada ibadah kaum wanita seperti biasa di Jumat pertama atau di Jumat pertama di bulan yang baru. Ada ibadah kaum wanita. Jadi dihimbau bagi ibu-ibu bahwasanya di Jumat besok ada ibadah kaum wanita. Hari Sabtu berjalan seperti biasa ibadah kaum muda jam 5.30 sore. Kita akan melaksanakan ibadah kaum muda seperti sedia kala. Dan ibadah sekolah minggu juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore. Dan ibadah raya berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Pengumuman selanjutnya yang ingin saya bagikan bagi kita semua, kita berdoa bagi Bu Susan. Bu Susan mana ya? Bu Susan, oh situ. Lagi sibuk dianya. Selamat ulang tahun Bu Susan. Tuhan Yesus memberkati dalam segala kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Nanti juga kita akan doakan bersama-sama. Berdoa juga bagi Tante Lin yang dalam proses penyembuhan. Tante Lin, omah kita yang senior di tempat ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk proses penyembuhannya. Dan juga seorang pemudi yang ingin ujian besok, proses kelulusan. Ingin ujian besok, proses kelulusan, kita akan berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir, setelah ibadah ada latihan paduan suara. Ada mungkin pengumuman yang saya lupa?
Ada? Tidak ada? Oke, sebagai yang terakhir Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam beribadah, dan jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yang terakhir Bapak Ibu, saya ketinggalan satu, bahwasanya minggu depan ada penyerahan anak Bapak Ibu. Minggu depan ada penyerahan anak. Jikalau Bapak Ibu ada mungkin anak cucunya yang mungkin lupa untuk diserahkan, monggo minggu depan ada penyerahan anak, difoto aja KTP-nya Bapak Ibu, dan juga anak dari yang ingin diserahkan, juga KTP dari kedua orang tua, difoto aja Bapak Ibu Saudara. Mengenai berkasnya bisa menyusul supaya kami membuatkan suratnya atau aktenya seperti itu untuk penyerahan anak. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan serahkan kepada Bapak Gembala kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk saudari kami Susan yang berulang tahun. Tuhan, Engkau berikan anugerah, kebahagiaan di dalam jalan hidupnya, dan Engkau berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan yang kekal, untuk dia tetap bersukacita di dalam segala keadaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat Tante Lin yang dalam keadaan kurang sehat secara fisik. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu terhadap ibu yang sudah lansia ini Tuhan, untuk Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu, berikan kekuatan yang baru, berikan kesehatan dan ketahanan fisik yang prima di dalam masa tuanya, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Demikian juga dengan seorang yang akan menempuh ujian, Tuhan juga berikan hikmat, akal budi, dan kepandaian, supaya apa yang dia lakukan adalah dalam pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kepujian dan syukur hanya kami persembahkan kepadamu, dan kami mohonkan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, sukacita surgawi, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.